ini mungkin erat kaitannya dengan bagaimana PPh badan atas yayasan ini ya, PPh badan atau yang tadi sisa lebih ya, bagaimana sih membuat laporan keuangan fiskal untuk pesantren gitu, karena seperti kita ketahui biasanya laporan keuangan untuk keperluan fiskal atau perpajakan itu berbeda dengan laporan keuangan yang biasa kita sajikan. Nah, insya Allah pemateri kita pada pagi hari ini akan menyampaikan materi terkait hal tersebut. Saya panggil Ibu Tutut Adiningsih, MSI BKP. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Sulhani. Baik, sebelum Ibu Tutut menyampaikan materinya, saya coba sampaikan dulu CV. Oke, Ibu Tutut Adiningsih saat ini adalah Kepala Perpajakan di Tazkiyah Institute atau Institut Tazkiyah. Beliau juga mengepalai penelitian laporan keuangan dan juga perpajakan. Juga lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN tahun 98. Kemudian beliau melanjutkan ke Magister saya dengan konsentrasi ilmu administrasi perpajakan dan lulus tahun 2012. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu Tutut Adiningsih, MSI BKP untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya kepada seluruh pemateri, kepada moderator, tim dari Unpad, dan tentunya kepada seluruh peserta. Salam hormat, semoga sehat selalu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan slide saya sebentar ya. Pak Sulhani, ini mohon maaf tiba-tiba ada kendala. Apakah slide saya bisa dibantu di preview dari panitia, Pak? Baik, kami usahakan Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan untuk menyajikan laporan keuangan yang akan kita gunakan pada saat menyampaikan SPT tahunan. Dari saya perhatikan tadi banyak sekali pertanyaan ya sehubungan dengan problem perpajakan, sampai ada yang kami bukan tidak mau lapor pajak tapi kami tidak paham ilmunya begitu. Betul, memang itu sangat kita sadari bersama bahwa karena ada perbedaan prinsip ya Bapak Ibu antara pengakuan pencatatan secara akuntansi yang kita pelajari komersil atau yang biasa sudah kita kerjakan sehari-hari dengan bagaimana konsep penyajian laporan menurut akuntansinya pajak. Minta tolong slide berikutnya, Mas. Ya. Nah, minta tolong ditampilkan semua saja. Ya. Ada 2 item lagi ya. Baik. Ini adalah dasar hukum yang akan kita bahas secara singkat ya dalam waktu yang berharga ini. Jadi patokan kita pertama pedoman pencatatan transaksi keuangan bagi pesantren. Kemudian kita juga harus meninjau isi dari apa yang diatur oleh ISAK 35 yang dulu PSAK 45 ya bagi organisasi nirlaba. Nah, berikutnya ketentuan di Undang-Undang PPh, spesifiknya di pasal 4, pasal 6, 9, dan 11. Karena di pasal-pasal itu kalau Bapak Ibu mencari, itu Bapak Ibu akan bisa menemukan apa patokan yang diminta oleh Dirjen Pajak dalam menentukan apa saja sih penghasilan yang dikategorikan sebagai objek. Nah, sebagai objek itu maksudnya yang bisa dikenakan pajak gitu Bapak Ibu ya.
Adapun pada pasal 6, 9, dan 11, ini adalah pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengakuan expenses atau beban-beban. Tapi di situ diperlihatkan Bapak Ibu, beban seperti apa yang menurut kantor pajak boleh disajikan di laporan keuangan dan beban seperti apa yang tidak boleh disajikan di laporan keuangan, tentunya laporan keuangan yang fiskal. Nah, berikutnya juga ketentuan yang diatur di yayasan. Ada prinsip-prinsip di dalam situ yang tetap harus kita ikuti dan terapkan. Dan terakhir adalah PMK 68 yang secara spesifik mengatur mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan bagi yayasan ataupun jenis usaha yang sifatnya non-profit atau nirlaba. Minta slide berikutnya. Iya. Terima kasih. Di sini saya sajikan sekilas mengenai apa saja perbedaan yang mendasar antara pedoman penyajian laporan keuangan pesantren dengan laporan keuangan yang fiskal. Oh ini, mohon maaf salah ketik sedikit. Bapak Ibu, kalau di pedoman penyajian laporan pesantren, kita mengklasifikasikannya ini ada penghasilan yang tanpa pembatasan dengan pembatasan. Nah, kalau di laporan keuangan fiskal, yang pembatasan dengan tanpa pembatasan tadi, itu harus kita switch menjadi mana yang menjadi objek pajak dan mana yang bukan menjadi objek pajak. Karena kalau kita sudah bisa belah kelompok penghasilan ini, kerjaan Bapak Ibu waktu menyusun laporan keuangan fiskal akan lebih mudah. Bapak Ibu nanti tinggal pisahkan, oh penghasilan yang ini tidak perlu dikenakan pajak. Penghasilan yang bagian satunya yang akan kita kenakan pajak, gitu ya. Berlanjut ke beban. Pada kelompok beban menurut laporan keuangan pesantren juga sama, terbagi menjadi tanpa pembatasan dan dengan pembatasan. Nah, itu juga harus kita rubah menjadi laporan beban mana yang boleh ya mengurangi penghasilan secara fiskal dan beban yang tidak boleh mengurangi penghasilan secara fiskal. Kalau misalnya Bapak Ibu, Bu, tentunya kami tidak paham yang seperti ini. Tenang Bapak Ibu, oleh panitia nanti akan disediakan panduannya ya, ada format beban fiskal yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, terakhir mengenai sisa lebih. Sisa lebih kalau di laporan keuangan pesantren, kita hanya bisa lihat berapa sisa lebihnya, kemudian berapa pengaruh sisa lebih itu terhadap kenaikan aset neto dan penurunannya. Yang menurut Direktorat Jenderal Pajak, sisa lebih atau yang tadi oleh Pak Handi disamakan dengan profit tadi, itu fokusnya menjadi ada 3 Bapak Ibu. Dari profit ini, apakah bisa dikenakan pajak ataukah bisa dibebaskan? Maaf Bu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, poin utamanya dari laporan keuangan non-profit atau bagi pesantren ini, bukan sama sekali bebas pajak. Tidak begitu ya Bapak Ibu? Bukan sama sekali bebas pajak. Jadi, kita akan bisa mendapatkan pembebasan pajak apabila laporan keuangan yang kita susun sudah sesuai seperti yang diminta oleh Dirjen Pajak. Nih, ada caranya. Nah, caranya ini yang akan kita bahas berikutnya. Silakan slide berikut. Nah, kita bahas secara aspek akuntansi. Monggo Mas, masuk slide berikutnya Mas. Poin utama yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam omset yang Bapak Ibu sajikan di laporan keuangan pesantren ya Bapak Ibu. Dikelompokkan dulu, kalau sesuai seperti kriteria yang terdapat di slide ini, berarti murni Bapak Ibu bisa sebut bahwa lembaga yang saya jalankan ini non-profit dan sudah sesuai dengan ISAK 35 atau PSAK 45. Ya, seperti yang tadi ada pendapatan yang tidak terikat tapi sumbernya seperti ini. Pendapatan yang terikat dengan sumber yang seperti ini. Ya, kriteria yang seperti ini apabila ketiga-tiga terpenuhi, maka kita bisa klaim bahwa usaha kita ini non-profit. Monggo berikutnya slide. Nah, ini yang lebih menjurus lagi. Sesuai dengan karakteristik nirlaba atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang paling tahu ya. Jadi nanti dari karakteristik yang ada 3 ini, Bapak Ibu lihat di jenis-jenis penghasilan yang diperoleh, sesuai tidak jenis karakteristik penghasilannya dengan yang diatur oleh PSAK 45 atau ISAK 35.
Ya, sumber dayanya berasal dari penyumbang, tapi mereka memang tidak berminat untuk mendapatkan manfaat ekonomi kembali. Saya ngasih ya ngasih aja begitu istilah sederhananya ya Pak Ibu ya. Nah berikutnya ada menghasilkan barang jasa, tapi tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah kalau Bapak Ibu dari pondok pesantren memproduksi barang jasa yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan, maka akan ada potensi itu menjadi objek pajak Bapak Ibu. Sederhananya begitu ya. Berikutnya tidak ada kepemilikan aset, semuanya adalah milik yayasan. Ya. Berikutnya selanjutnya slide, terima kasih. Nah, ini jenis pendapatan dari lembaga usaha atau badan usaha yang bersifat nirlaba. Tetapi kalau kita lihat ya, dari ada 3 kelompok ini Bapak Ibu, ada yang terikat permanen, terikat sementara, dan tidak terikat. Aspek pajaknya bagaimana nih? Menurut kantor pajak, pendapatan yang seperti ini nih terhitung kelompok pendapatan yang kena pajak atau tidak kena pajak. Nah, kita bisa lihat ya, mana nih yang masuk kena pajak. Kena pajak salah satunya itu Bapak Ibu ya. Hasil investasi dana abadi dan iuran anggota masuk kategori yang taxable income atau berpotensi untuk dikenakan pajak. Nah, kalau ada seperti ini bagaimana? Tetap kita sajikan dulu apa adanya. Nah, nanti di akhir bagaimana solusinya. Slide berikut. Iya, kita bahas aspek perpajakannya. Monggo, Mas. Nah, ini ada PMK yang diterbitkan terakhir di 2020 dan masih berlaku sampai hari ini yang kita gunakan dasarnya untuk menentukan mana penghasilan yang merupakan objek pajak Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa dikenakan pajak dan mana yang tidak merupakan objek pajak. Pada dasarnya Bapak Ibu tolong lihat yang ada di layar bahwa jenis penghasilan yang ada di depan ini sebenarnya semuanya adalah objek pajak Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi Dirjen Pajak menyediakan fasilitas bagaimana dari semua penghasilan yang sebenarnya objek pajak ini bisa tidak dikenakan pajak. Minta slide berikutnya, Mas. Oke ya. Di PMK ini diatur di pasal 1 angka 2 dan pasal 4 ayat 1 bahwa untuk badan atau lembaga ya yang bergerak di bidang pendidikan yang sifatnya nirlaba itu sebenarnya mereka ini adalah pada dasarnya subjek pajak, kemudian penghasilannya juga menjadi objek pajak, tetapi nah, kita lihat di pasal 4 ayat 1, apabila ada sisa lebih yang diterima, ini peruntukannya dulu yang harus diperjelas. Sisa lebih tadi peruntukannya untuk apa? Ya, dari peruntukannya ini kita bisa mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak. Ya, minta slide berikutnya. Mas, slide berikut. Panitia, slide berikutnya bisa ditampilkan. Maaf, Bapak dan Ibu, sepertinya ada kendala teknis. Apakah saya bisa share screen? Oke. Maaf, Bapak dan Ibu, sepertinya Oke, ada ke atas 1 Mas, ke atas 1.